Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang banyak dosanya tapi bakti sama orang tua, bisa diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Dan durhaka orang tua tuh yang namanya hukuman orang berbuat maksiat tuh di akhirat. Orang salatnya akhirat hukumannya. Gak puasa di akhirat, nyolong di akhirat. Kecuali ada 3 ini, dipercepat di dunia sebelum di akhirat. Di dunia diberikan oleh Allah, di akhirat jangan tanya. Aku walidai, anak yang durhaka sama orang tua, sebelum diadab di akhirat, diadab oleh Allah di dunia. Ini sudah banyak itu buktinya, Pak. Jangan main-main, itu betul. Anak itu bakti sama orang tuanya, Masya Allah. Yang kedua, memutuskan silaturahim. Di dunia nggak dihukum, dihukum di akhirat dihukum lagi. Memendekkan umur, menghilangkan berkah hidup. Kalau memutus silaturahim. Yang ketiga, zulum, kezaliman. Sebelum di akhirat, di dunia Allah berikan hukumannya. Apalagi nanti di akhirat, termasuk durhaka kepada orang tua. Maka bapak-bapak yang masih punya orang tua, berbahagialah, jaga baik-baik. Kata Nabi, huma jannatuk wa naruk. Mereka itu bapak surgamu, nerakamu. Bapak ibumu itu surgamu, nerakamu. Di situ engkau masuk surga, di situ engkau masuk neraka. Soleh, taat, beribadah, rajin, durhaka sama orang tua, ditutup pintu surganya oleh Allah. Ada orang sholat yang biasa-biasa aja, nggak hebat-hebat amat, tapi dia bakti sama orang tuanya, dibuka pintu surga oleh Allah. Ya, mal'un, dilaknat oleh Allah anak yang mendahulukan istrinya daripada ibunya. Eman ning rabi, reman ning wong. Tuh. Sampai banyak anak durhaka sama orang tua, ya Allah. Ada orang tuanya diusir. Ya. Ada berani marahin orang tuanya. Ribut sama istrinya, ibunya yang disewoti, yang dimarahin ibunya, ya Allah. Untung udah jadi watu anak semua. Gak ada kita ini bisa balas jasa orang tua kita. Ada seorang laki-laki zaman Sayyidina Umar itu menggendong ibunya dari Yaman, gendong ibunya, datang ke Mekah, ke Madinah, bukan Sayyidina Uwais, bukan. Ketika datang tanya oleh Sayyidina, dia tanya kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, saya ini gendong ibu saya, haji, umroh saya gendong dari negara saya, apa saya sudah membalas jasa ibu saya? Kata Sayyidina Umar, 1 tetes darah yang diteteskan oleh ibumu ketika melahirkan masih belum terbalas dengan apa yang kau lakukan itu. Kau gendong ibumu haji dan umrah, setetes darah yang dia keluarkan ketika melahirkanmu masih belum terbayar, sementara yang keluar berapa tetes. Kalau berbakti, dulukan ibu. Kalau taat perintah, dulukan bapak. Bapak ini kon mengkenen, ibu ini mengkenen bapak ini. Tapi kalau berbuat baik, dulukan ibu. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah agama. Kalau perintah agama, ya jangan melanggar agama, jangan. Si anu kan, pateni bi aja. Kan suruh bapak saya, jangan. Suruh ibu saya, jangan. Si anu kan ditolimi bi dicolong, jangan. Ada sahabat Nabi masuk Islam, ya Rasulullah, saya masuk Islam tapi ibu saya nggak ridho, ya Rasulullah. Apa kata ibumu? Kata Nabi. Kata ibu saya, kalau engkau ikut Muhammad maka saya akan berjemur, tidak akan berteduh di pasnya kota Mekah. Ndak garing gitu, ibu kita mati gara-gara sirem yang lu mancing Islam. Pokoknya lamun sirem mancing Islam, kita orang pengaum. Saya nggak akan berteduh sampai engkau tinggalkan agama Muhammad. Apa kata Nabi? Alah, engkau ngaup. Ini kepanasan ngaup. Nanti juga berteduh dia kalau kepanasan. Karena perintahnya bertentangan dengan perintah agama. Neraka orang tua yang begitu. Sekalipun ibunya kalau merintah melanggar aturan agama.
sudah nikah saja sama non muslim. Durhaka itu orang tua. Ya. Maka berbuat baik sama mereka. Kalau Ibnu Abbas yuridul birra, yuridu den karpi kelawan ayat itu apa? Al birra ing bakti, berbaktilah sama bapak ibu. Ya, insyaallah sejarah mencatat orang-orang hebat, orang istimewa itu semua karena berbakti kepada orang tuanya. Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ya. Banyak Pak, banyak. Di zaman-zaman sekarang juga banyak. Ya. Kita mau sekarang nggak ada apa-apanya karena memang kita kurang pendidikan agama. Coba lihat orang-orang yang soleh, masya Allah. Ada seorang ulama tuh gak pernah melanggar perintah ibunya, apapun yang diomong ibunya. Bu, saya mau keluar kota, jangan. Ya. Gak pernah ngomong gak. Saya mau jangan. Ya. Selama ibunya hidup gak pernah keluar kota. Di kampungnya aja. Karena kata ibunya jangan. Begitu ibunya meninggal, baru keluar kota. Coba kita, wong semono beroleh. Terbesar hak Allah setelah hak Allah dan Rasulnya kepada seorang anak adalah hak bapak dan ibunya. Muliakan, muliakan. Kalau kita mau lakukan sesuatu, tanya bapak ridho, ibu ridho, ya ridho nak, ya sudah. Kalau ridho, bismillah. Ada kan sering kita tanya begitu? Enggak ada. Pak, Bu, saya ditawari pekerjaan, mau dinaikkan jabatan saya. Bapak ridho, ibu ridho saya dengan pekerjaan. Kata ibunya, enggak. Ya jangan, enggak. Gak usah mikir, gaji gede kan, Bu. Selesai. Ini sekarang enggak ada. Tapi pendidikan kita membuat anak durhaka sama orang tua. Berani membantah, berani ngangkat suara. Ya. Berani melotot. Masya Allah, saya ketemu seorang ulama yang semua anaknya itu ketika berdiri dengan bapaknya, berbicara dengan bapaknya, dia angkat kepala semua begini. Nggak ada yang ngebantah. Kalau nggak disuruh ngomong, nggak ngomong. Menurut kamu gimana? Baru jawab sambil nunduk. Anak kita ngelangak. Kata bapaknya begini-begini, ya. Nggak ada, tidak, itu nggak ada. Sampai Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ketemu dengan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, Abdullah, ceraikan istri. Kata Abdullah bin Umar, waduh, nggak diturut bapak saya. Perintah bapak mau diturut. Rabi, ini Rabi yang paling saya sayangi. Bingung datang ke Nabi, ya Rasulullah, ayah saya merintahkan saya menceraikan istri saya, sementara ini wanita yang paling saya sayangi, paling menyenangkan hati saya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, menurut engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, ati abak, taati bapakmu Umar, taati Umar, ceraikan istri. Nah, kalau bahasa agama, kalau orang tua memerintahkan begitu, kalau alasannya agama, diturut. Kenapa? Karena ternyata istrinya Sayyidina Abdullah bin Umar ini suka ngundur-ngundur sholat. Tapi kalau alasannya bukan agama, pegati rabi nirego keliben senep gitu ngejelengi. Alasannya harus agama, harus agama. Tapi saya yakin nggak ada orang tua yang begitu, Pak. Ditahan, Pak. Sakitnya disakiti oleh mantu ditahan. Simpen aja. Kenapa? Saking jaga biar anaknya seneng. Kita yang nggak punya perasaan tanya, Bu, ridho apa enggak? Anak yang berbakti kepada orang tua di akhirat dimasukkan ke dalam surga satu tingkat di bawah para nabi, satu tingkat di bawah para anak yang durhaka orang tua kepada orang tua dimasukkan neraka di akhirat setingkat di atasnya iblis. Kan neraka kan ke bawah, Pak. Setingkat di atasnya iblis, bawahnya iblis, terus parak ke iblis. Sekarang ini yang pada belum punya istri, masya Allah, gak ada yang nanya ridho ibunya bapaknya itu kalau menikah. Yang ada pokoknya kita pengen karaokean. Coba sih tanya, bapak ibu ridho apa enggak dengan ini? Kata ibunya, ada yang enggak, ibu nggak cocok kayaknya.
nggak apa-apa, saya cari lagi. Saya ketemu orang itu, Masya Allah, dia cari istri cuma satu, syaratnya apa? Ibu saya ridho. Kalau ibu saya ridho, mau keadaannya kayak apa itu perempuan saya terima, asal ibu saya ridho. Harus saya yang ridho, ibu mengintil ikut sama saya. Anak kita ajak, istri kita ajak jalan, belanja apa kita senengin, bagus, berpahala. Pernah bapak lakukan itu sama ibunya, bapaknya? Diajak jalan-jalan, mau makan apa? Pengen beli apa? Ada? Nggak ada. Yang ada kita cerita susah sama bapak ibu. Oh, pegel. Kelipan jalan tiap bulan ditagih leasing berbakat-berakat. Coba sih sertifikatku nyeleh, Bu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu